Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai untuk mengatasi kelebihan suplai, Kementerian Perindustrian perlu mengeluarkan kebijakan moratorium izin pembangunan pabrik semen baru. Komisi 7 DPR RI mendukung kebijakan moratorium izin pembangunan pabrik semen baru guna mengatasi kelebihan suplai semen nasional. Kementerian Perindustrian menyatakan Indonesia mengalami oversupply industri semen hampir di seluruh wilayah. Persentase kelebihan suplai terbesar terjadi di Pulau Jawa, mencapai lebih dari 55,4%. Untuk itu, Kemenperin mengeluarkan kebijakan moratorium izin pembangunan pabrik semen baru untuk mengatasi kelebihan suplai. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, mendukung kebijakan tersebut. Ia berpendapat pemerintah selaku regulator harus bisa menciptakan persaingan usaha yang sehat antara industri semen plat merah dan swasta. Fokuskan khususnya terkait oversupply dari sektor semen di Indonesia, dan oversupply-nya ini sekarang sudah mencapai 100% lebih. Nah, oleh karena itu kami tekankan bahwa pemerintah selaku regulator harus turun tangan langsung untuk menangani masalah oversupply ini. Pertama, stop dulu untuk penerbitan izin-izin pendirian pabrik semen baru, jadi ada moratorium di dalam hal itu. Terus kedua, sekarang ini kita harus menciptakan ekosistem di mana persaingan itu sehat. Jangan sampai ada di antara mereka melakukan persaingan tidak sehat, ya mereka underpricing, terus kemudian saling memotong harga meskipun itu bleeding, meskipun mereka tidak untung bahkan rugi besar. Edi mendorong pemerintah memberikan insentif bagi pelaku industri yang berkomitmen melaksanakan proses transisi energi fosil menjadi energi terbarukan dalam rangka mengurangi kadar karbon dalam proses produksinya. Dari Gresik, Jawa Timur, Amita Pradipta, TVR Parlemen melaporkan. Guna mereduksi persoalan banjir yang kerap terjadi, Komisi 7 DPR RI menilai pembangunan Sabodam dapat mengontrol proses sedimentasi sehingga alirannya dapat diatur sedemikian baik sehingga tidak menyebabkan banjir. Komisi 5 DPR RI berharap pembangunan Sabodam dapat mereduksi persoalan banjir yang ada di Desa Bangga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, agar alirannya tidak menyebabkan banjir sampai ke kota. Ditemui usai lakukan tinjauan lokasi tersebut, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras mengapresiasi kinerja pemerintah untuk mereduksi persoalan banjir yang kerap terjadi. Menurutnya, tujuan dibangunnya Sabodam ini adalah untuk mengkontrol proses sedimentasi sehingga alirannya dapat diatur sedemikian baik agar tidak menyebabkan banjir. Memang betul bahwa untuk dam ini kita harapkan sudah bisa ikut membantu mereduksi ya persoalan-persoalan banjir yang ada khususnya di Kabupaten Sigi. Kita tahu tadi dari penyampaian Kementerian PUPR 7 juta kubik ya sedimen yang ada di atas ini harus mampu kita atur perlintasannya agar supaya tidak langsung turun ke daerah perkotaan sampai ke Palu, sehingga kemudian kita membangun beberapa sabodem yang tujuannya untuk mengontrol sedimen tersebut. Pendapat yang sama dikemukakan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid. Pembangunan Sabodam harus dilakukan secara cermat. Aliran sedimen di hilir juga perlu diperhatikan, sehingga penanganan banjir lebih tepat. Ya, kalau itu alhamdulillah sudah bagus. Tinggal sekarang turunannya ke bawah itu yang perlu. Karena kalau di atas bagus tapi di bawah juga tidak dibenahi, itu akan bisa meluap lagi ke tempat lain. Jadi sebaiknya penanganannya dari hulu ke hilir itu harus dilakukan secara simultan. Saya kira itu yang paling penting. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ade Adriansyah, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyayangkan proses pengalokasian anggaran di Kementerian Keuangan yang menyulitkan, sehingga Kementerian PUPR sulit untuk bergerak dalam mengimplementasikan Inpres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Sayangnya, menurut anggota Komisi 5 DPR RI, Kementerian PUPR belum maksimal menjalankan Inpres tersebut. Irwan menyoroti adanya hambatan yang dihadapi Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan Inpres tersebut, yaitu lambatnya realisasi anggaran perbaikan jalan dari Kementerian Keuangan. Padahal Inpres dikeluarkan untuk mempersingkat alur perbaikan jalan yang menghambat peningkatan infrastruktur jalan daerah. Hingga saat ini, pemerintah baru merealisasikan anggaran perbaikan jalan sekitar 7 triliun rupiah dari anggaran yang dijanjikan sebesar 30,7 triliun rupiah. Proses pengalokasian anggaran di Kementerian Keuangan sangat sulit, sehingga Kementerian PUPR sulit bergerak mengimplementasikan Inpres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Tidak ada konektivitasnya ke situ. Ya kan harus ditingkatkan jalan yang sudah ada itu, yang masih tanah, yang masih batu-batu. Itu kan harus ditingkatkan, minimal di aspal atau di rigid beton. Jadi jangan lagi kemudian bermain di kata-kata yang menghambat kemudian realisasi. Impres ini udah salah satu solusinya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu udah salah satu solusinya. Ya udah tinggal kita laksanakan. Irwan meminta Kementerian Keuangan tidak mempersulit realisasi anggaran perbaikan jalan dengan berbagai persyaratan tambahan yang justru tidak sesuai tujuan Inpres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Panji dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI berharap Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi efektivitas program tol laut yang dinilai belum optimal. Program tol laut diluncurkan pemerintah pada tahun 2015. Di tahun 2023, Kemenhub kembali melaksanakan program tol laut sebanyak 39 trayek. Anggota Komisi 5 DPR RI mengkritisi realisasi program tol laut belum optimal, terlihat dengan masih tingginya disparitas harga bahan pangan antara Pulau Jawa dengan wilayah 3T. Anwar Hafid meminta Kemenhub mengevaluasi efektivitas program tol laut. Program tol laut menjadi salah satu cara menekan tingginya biaya distribusi bahan pangan ke Indonesia bagian timur dan wilayah 3T, sehingga masyarakat di wilayah tersebut bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga murah. Di sisi lain, infrastruktur pelabuhan di wilayah 3T untuk melakukan bongkar muat masih minim terbatas yang mengakibatkan frekuensi kapal logistik yang masuk masih sedikit. Tapi dengan tol laut ini tidak semudah itu, tidak semulus itu perjalanannya. Harga juga masih ada kesenjangan, sekalipun memang kemudian yang kedua,
frekuensi tol laut ini juga tidak intens gitu. Jadi seperti misi utama daripada tol laut ini, harga di Jawa bisa sama dengan harga di daerah-daerah di luar Jawa, terutama daerah-daerah yang terjauh itu. Ada 33 trayek tol laut nasional dari Aceh hingga Papua hingga akhir tahun 2022. Untuk proyek tol laut tahun 2023, Kemenhub mengalokasikan anggaran 1,59 triliun rupiah. Ken dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta PT PLN untuk mengkaji kembali pembiayaan transisi energi dengan menghitung secara realistis dan detail kebutuhan pembiayaan program transisi energi, sehingga setiap program yang dicanangkan dapat tercover dengan baik sesuai kemampuan APBN. PT PLN melanjutkan percepatan transisi energi untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060 dengan menyusun peta jalan besar. PLN telah mendapatkan kepercayaan lembaga keuangan, namun tetap memerlukan dukungan tambahan. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta PLN menghitung kembali pembiayaan terkait program Green Energy. John Erizal mengapresiasi kesiapan PLN untuk program transisi energi. Meski begitu, PLN harus realistis dan detail menghitung kebutuhan pembiayaan program transisi energi, sehingga setiap program yang dicanangkan bisa terfasilitasi atau tercover dengan baik sesuai kemampuan APBN. Hal tersebut juga mencegah PLN mencari investasi dari negara lain yang justru menyulitkan PLN nantinya. PLN juga harus memperhatikan waktu dan proses tahapan transisi energi fosil ke green energy. Kalau kita masuk dengan transisi energi ini sendiri, tentu kita harus mentransfer sumber daya yang kita gunakan untuk energi listrik yang sekarang ini dari fosil kah atau dari tenaga lain, kita alihkan ke lebih friendly kepada iklim. Nah, tentu ini membutuhkan biaya. Nah, tadi saya minta kepada PLN juga coba kalkulasi biayanya seperti apa. Jangan nanti kita menargetkan sesuatu tapi biayanya belum bisa kita cover. Dalam RDP dengan Komisi 6 DPR RI, Direksi PLN menyampaikan untuk mendukung transisi energi yang telah disusun. PLN menjalin kerjasama melalui penandatanganan 28 MOU dengan berbagai pihak. Adit dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penjualan ginjal ke Kamboja. Dan pemirsa diketahui sudah ada 122 warga negara Indonesia atau WNI yang sudah melakukan transplantasi ginjal di rumah sakit di Kamboja. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya?
Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, polisi menyebutkan sindikat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penjualan ginjal jaringan Kamboja yang menampung para korban di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sudah berjalan sejak 2019. Kasus kejahatan TPPO dalam bentuk penjualan ginjal ini semakin mengokohkan bahwa kejahatan transnasional makin banyak dan variatif modusnya. Menanggapi hal tersebut, DPR RI mendorong Polri untuk meningkatkan kerjasama internasional agar lebih leluasa menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Yakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana. Kedua, tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu di bawah kendali pemerintah Kamboja. Terjadi ya di situ sakit Preket Mealea. 17 korbannya nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah. Dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi. Bahkan kami komunikasi ketat dengan kepolisian Kamboja. Alhamdulillah kasus ini bisa terungkap. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan luar negeri kembali terungkap. Kali ini modusnya jual beli organ ginjal. Tidak tanggung-tanggung, korbannya mencapai 122 orang. Kepolisian telah menetapkan 12 tersangka. 9 diantaranya bertugas merekrut, menampung, dan mengurus perjalanan korban ke Kamboja untuk transplantasi ginjal. Sementara 1 orang tersangka lainnya merupakan sindikat Kamboja. Diduga, oknum kepolisian dan imigrasi terlibat untuk memuluskan praktik ilegal ini. Oknum polisi berinisial Aibda M disebut mendapatkan upeti hingga 3,5 juta rupiah per kepala dan suap 612 juta rupiah untuk menghalangi penyelidikan. Sindikat yang bermarkas di Kabupaten Bekasi ini bekerja dengan mengiming-imingi korban sejumlah uang. 1 organ ginjal dihargai 200 juta rupiah dengan pembagian 135 juta untuk korban dan 65 juta sisanya untuk pelaku. Tak bisa dipungkiri, tingginya kemiskinan dan rendahnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor praktik ini. Pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan permasalahan ini ke akarnya. Sindikat harus disikat, masyarakat harus sejahtera dan berdaya. Ini peristiwa yang sungguh mengerikan dan patut menjadi perhatian yang cepat ya, dan langkah-langkah yang tepat. Saya minta Pak Kapolri dan juga jajaran Kapolri untuk segera mengambil langkah cepat sekaligus men-follow up agar sindikasi ini tidak sistemik ya, menjadi penanganan yang mengakibatkan tidak muncul lagi di hari-hari yang akan datang. Tentu saja akar masalahnya harus dituntaskan. Kalau ada aparat yang terlibat, pihak-pihak yang menjadi backing dari pelaksanaan sindikasi ini, terutama sindikasi yang sangat mengerikan ginjal ini, harus segera dituntaskan, diatasi sampai ke akarnya. Bertahun-tahun praktik ini berjalan mulus. Sindikat merekrut para calon korban melalui media sosial.
Setelah berhasil, oknum imigrasi telah siap memuluskan pengurusan administrasi. Sesampainya di Kamboja, para korban akan dijemput dan didampingi untuk melakukan transplantasi di Rumah Sakit Preah Ket Mealea yang dikelola pemerintah Kamboja. Sementara itu, Aibda M bertugas mengamankan sindikat. Dari praktik ilegal ini, pelaku dapat meraup omset hingga 24 miliar rupiah. Keterlibatan anggota Polri dalam memuluskan sindikat tentu mencoreng institusi kepolisian. Dengan begitu, Polri harus bergegas melanjutkan penyidikan dan menumpas sindikat, baik di eksternal maupun di internal Polri. Untuk jajaran kepolisian yang sedang melakukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan, ya dipersamakan semua. Mau dia anggota Polri, dia mau sipil dan sebagainya. Ini karena sudah menyangkut suatu kasus yang sangat terus terang saja menyedihkan gitu ya, bahwa kemiskinan atau orang yang tidak memiliki kemampuan dimanfaatkan untuk bisa salah satu organ tubuhnya dijual karena kesulitan tersebut. Saya tidak bisa terus terang hanya memberi komen gitu ya, tapi dalam arti bahwa saya sangat sedih sekali dengan berita tersebut, dan ditambah lagi kalau memang ada anggota Polri yang masuk dalam sindikat tersebut, Bapak Kapolri dengan presisinya tidak usah ragu-ragu untuk melakukan tindakan terhadap anggota Polri siapapun juga yang melakukan kesalahan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ASEAN Interparliamentary Assembly atau yang dulu dikenal ASEAN Interparliamentary Organization lahir dari keinginan para anggota parlemen negara-negara anggota ASEAN. Dan pemirsa, inisiatifnya ini merupakan dibentuk Indonesia pada awal 1970-an yang kemudian berhasil dibentuk melalui AIPO pada tanggal 2 September 1977. Pemirsa, simak liputan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh
TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, sidang umum merupakan alat kelengkapan tertinggi AIPA yang diselenggarakan sekali dalam setahun guna menetapkan arah kebijakan organisasi. Dan Nazia, nih kabar baiknya, pada bulan Agustus ini DPR RI akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44. Di mana sebelumnya Indonesia ini baru saja berhasil menggelar rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal ini patut dibanggakan karena DPR RI akan melanjutkan tongkat estafet presidensi AIPA seiring beralihnya keketuaan ASEAN ke Indonesia dengan mengangkat tema ASEAN Epicentrum of Growth. Nah, pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan selengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih? Tahun ini Parlemen Indonesia terpilih menjadi tuan rumah AIPA 2023. Bahkan rangkaian kegiatannya sudah berlangsung sejak Mei lalu loh. Tapi sebenarnya pemirsa sudah paham belum? Apa sih AIPA itu? AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly dulunya bernama ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO. Proses kelahirannya berawal dari keinginan para anggota parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat, termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Pemirsa harus tahu, inisiatif pembentukan AIPO merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an. DPR RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang awalnya terdiri dari beberapa parlemen negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, mendapat sambutan yang positif, AIPO pun resmi dibentuk sebagai organisasi resmi antar parlemen negara-negara anggota ASEAN melalui penandatanganan Statutes of AIPO oleh para ketua delegasi pada tanggal 2 September 1977. Wah, udah lama banget ya ternyata AIPO terbentuk. AIPO menyelenggarakan sidang umum sekali setahun di negara-negara anggota AIPO secara bergiliran. Sidang umum pertamanya diselenggarakan pada September 1978 di Singapura. Pada sidang umum ke-27 AIPO di tahun 2006 di Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA. Walau hanya berbeda huruf akhirnya saja, tapi makna perubahan nama ini besar loh pemirsa. Hal ini bertujuan untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan nama AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly. Pemirsa harus tahu, saat ini AIPA beranggotakan 10 parlemen dari ASEAN member countries, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sidang umum AIPA adalah kelengkapan dan badan tertinggi AIPA. Sidang umum menetapkan arah kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan AIPA. Ini merupakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan ide bagi para anggota AIPA. Peserta sidang umum adalah parlemen-parlemen anggota AIPA dengan maksimal 15 orang setiap delegasi dan observer. Sidang umum dipimpin oleh Presiden AIPA yang menjabat sebagai Ketua Parlemen Negara tuan rumah penyelenggara sidang umum dan para ketua delegasi bertindak sebagai Wakil Presiden sidang umum. Masa jabatan Presiden AIPA adalah 1 tahun, dimulai dari berakhirnya satu sidang umum sampai akhir sidang umum berikutnya. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 loh, yang berlangsung di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023. Ini menjadi kesempatan emas bagi Parlemen Indonesia menguatkan kerjasama internasional dan multilateralisme. DPR RI juga berupaya membangun dialog sekaligus diplomasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di ASEAN.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku Presiden AIPA 2023 telah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023. Sebagai forum parlemen negara-negara se-Asia Tenggara, AIPA tentu mempunyai posisi penting pada agenda KTT ASEAN. Puan Maharani mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Terlebih kita tahu, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara ASEAN. Selain itu, rangkaian sidang pendahuluan AIPA yakni ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA COD ke-6 juga telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 29 hingga 1 Juni 2023. AIPA COD ini menjadi platform penting parlemen anggota AIPA dalam berkolaborasi, bertukar informasi, dan mewujudkan ASEAN bebas narkoba. Wah, keren ya! Ada juga rangkaian sidang lainnya yang dilakukan, yakni WAIPA, yaitu sidang komite untuk perempuan parlemen AIPA yang digelar di Padang pada awal Juni. Sidang ini adalah langkah untuk mengoptimalkan kebijakan yang memperhatikan peran perempuan dan kesetaraan gender. Pemirsa, sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta Agustus nanti akan dihadiri oleh 500 peserta, di antaranya anggota parlemen dari 10 negara ASEAN, 20 negara observer, dan perwakilan dari 12 organisasi internasional. Sekian informasi untuk Anda kali ini seputar AIPA ke-44 di Indonesia. Semoga menambah pengetahuan kita ya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Selva Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.